Saudara, saat ini Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan proses pemakaman yang akan dilakukan oleh salah satu pihak keluarga korban dari penembakan aparat maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Gambar yang Anda lihat saat ini merupakan gambar di rumah duka yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis, di mana nantinya salah satu korban yang bernama Basri ini diduga akan dimakamkan di dekat rumahnya yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, ada Citra Indriani yang sudah berada di rumah duka warga negara Indonesia korban penembakan aparat di Malaysia. Citra, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Citra, ini sudah ada gambar bagaimana keluarga, kerabat, dan mungkin juga tetangga sekitar ini berada di rumah duka yang ada di Bengkalis, Riau. Apakah sudah bisa dijelaskan bahwa jenazah ini sudah tiba di rumah duka? Baik, Bapak Ibu para pekerja yang kami hormati, buru-buru ke dalam rombongan jenazah tukang nambah dengan laborator ya. Memohon kepada seluruh Bapak Ibu para pekerja yang hadir untuk dapat mengosongkan rekan jalan ya, agar arus lalu lintas di lokasi kita ini dapat berjalan dengan lancar. Iya, Citra, boleh diulang kembali karena mungkin tadi masih ada suara arahan dari pihak otoritas setempat yang meminta warga untuk membuka jalan. Nah, mungkin ini bisa Anda sampaikan sekali lagi untuk bisa lebih jelas apa yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini. Saat ini mobil ambulans sudah sampai di rumah duka dan sudah mulai memasuki halaman rumah korban. Ya, untuk selanjutnya prosesnya seperti apa, Citra? Apakah memang langsung akan dilakukan pemakaman atau ada penghormatan terakhir dari pihak keluarga untuk melihat jenazah? Karena kita tahu bahwa jenazah ini baru tiba di di Bandara Pekanbaru ini pada pukul 4 sore, sehingga belum tentu mungkin semua keluarga bisa melihat jenazah atau seperti apa? Ya, informasi yang kami terima dari pihak keluarga, setelah dilakukan serah terima terhadap jenazah, nanti pada malam hari ini jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah korban, yakni sekitar 200 meter dari lokasi rumah korban. Oke. Tadi Citra, ketika kami melihat bahwa jenazah telah tiba di Bandara Sultan Syarif, ini ada pihak Kemenlu, termasuk juga pihak BP2MI Riau, ya, dan juga PJ Gubernur Riau ini juga ikut menghantarkan. Apakah ini juga dilakukan sampai dengan ke rumah duka? Citra. Jenazah korban saat ini memang sudah tiba, tapi didampingi dari Kementerian Luar Negeri. Kami jemput ke Bandara Sultan Hasanuddin Pekanbaru. Dan saat ini sedang dilakukan proses serah terima jenazah para petugas dengan pihak keluarga. Oke, kami konfirmasi kembali kepada Anda, Citra, berarti bisa disampaikan bahwa peti berwarna putih ini merupakan peti daripada jenazah Basri yang merupakan korban penembakan agensi atau APMM yang memang sudah diserahkan oleh KBRI
kepada pihak keluarga begitu ya. Bisa disampaikan kepada kami siapa saja pihak keluarga yang menerima jenazah ini? Ya, di rumah duka saat ini, ya dari keluarga yang menyambut kedatangan korban, di antaranya ada adik korban, istri korban, anak-anak korban, serta sejumlah sejumlah kerabat korban, serta juga banyak warga yang ikut belasungkawa atas meninggalnya korban. Ya, Citra, Anda di lokasi. Tadi kami juga sempat melihat bahwa ada di situ Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Republik Indonesia, ada Yuda Nugraha. Saat memberikan jenazah kepada pihak keluarga, apa yang disampaikan sebagai perwakilan dari pihak pemerintah Indonesia kepada keluarga korban? Lokasi utama ini terdapat di tempat terlebih dahulu ada prosesi acara kita pada malam ini di mana kita menemani beberapa negara dari Jakarta dan Jakarta ya bahkan juga dari kabupaten mungkin bersama-sama di desa Citra ini. Dan ini ya tidak berlama-lama ini beberapa minggu proses kita yang kedua di rumah duka dengan segala perkembangan dan kita dapat menetapkan kemudian itu bapak dari zaman saya dari rombongan dari kita kedua negeri rombongan mudah-mudahan kita dapat mengambil tempat di Ya, saudara, seperti yang Anda saksikan bahwa tadi memang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Citra Indriana yang memang menyampaikan bahwa jenazah Basri sebagai korban penembakan APMM di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia telah tiba di rumah duka yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis, Riau. Dan saat ini seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa memang tadi penyerahan dilakukan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi terlihat ada Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha yang juga menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Informasi sementara yang kami terima bahwa pemakaman jenazah Basri ini rencananya akan langsung dilakukan pada malam hari ini. Namun ini juga tentu akan ada iring-iringan doa bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa di rumah duka ini selain ada pihak pemerintah negara Republik Indonesia, ini juga ada keluarga dan juga sanak saudara yang tentu ingin turut mengantarkan kepulangan terakhir daripada jenazah Basri. Hari ini dengan kehormatan terpenuh terima kasih kepada seluruh masyarakat pekerja yang kami muliakan, yang berada di tenda belakangan kami, yang di pinggir jalan terdapat menggeserkan sedikit ruangan, kasih ruang, jangan terlalu padat, jangan terlalu dekat-dekat. Sebagai informasi yang juga kami terima oleh jurnalis Kompas TV Citra Indriana, nantinya pemakaman terhadap jenazah Basri ini akan dilakukan di tempat pemakaman umum yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah duka dan akan langsung dilakukan pada malam hari ini. Namun kami masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut di mana lokasi pemakaman, nama dari lokasi pemakaman tersebut dan prosesi apa yang hari ini ataupun malam ini masih akan dilanjutkan. Selamat datang kepada para rumah, Bapak, Polres Indonesia, beserta rombongan di rumah duka di Unit Kecil Kecamatan Utara.
Bapak Sekretaris Direktorat Bapak Komisi Dayan Perbedu, Direktur Rekomendasi dan Penguatan Keluarga di Republik Indonesia, Ibu Hati Beliau, Bapak Kepala, Beliau, Bapak Panglima Wakil Semua, Bapak Ops, Polres Bengkali, Bapak Lurah, Bapak Ibu Perangkat Desa Rupat, khususnya Bapak Camat Desa Rupat, terkhusus ahli baik keluarga warga Kecamatan Rupat dan Polsek Pincang, seluruh warga pilih yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa duka bela sungkawa sedalam-dalamnya. Saudara, perlu diketahui bersama bahwa korban bernama Basri ini tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Rus, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Kami kemudian pertama-tama mungkin Direktur Lingkungan Energi Bapak Bidang Bapak untuk menyampaikan kesempatan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati keluarga Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Dayan, Direktur dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan, Bapak Pokok dan seluruh ini sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Rasulullah Bapak Basri pada tanggal 24 Januari selama kami mewakili Bapak Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan rasa cita-cita yang mendalam dan keluarga. Sebelumnya kami tidak ingin menyampaikan pada keluarga dan Bapak Ibu sekalian bahwa almarhum Bapak Basri ditemukan meninggal di pantai Banjing Selangor pada tanggal 24 Januari 2020. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia, almarhum menjalani proses otopsi. Dan dari hasil proses otopsi tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa penyebab kematian almarhum adalah karena luka tembak. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur. Kita telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini yang mengakibatkan almarhum Pak Basri meninggal dunia dan 4 warga negara Indonesia lainnya luka. Kemudian kita juga sudah melakukan akses ke konsuleran untuk menjemput jenazah dan juga menemui 4 warga kita yang masih luka. Dan yang paling utama yang kita upayakan adalah bagaimana memulangkan jenazah almarhum secepatnya ke Indonesia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari semua pihak, almarhum dapat kita pulangkan secepatnya ke Pulau Cepat. Berbagai macam bantuan sudah kita terima dan alhamdulillah
kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memulangkan yang harusnya dijadwalkan pulang hari Jumat, bisa kita percepat pada hari. Jadi kita baru mendapatkan informasi dan juga rilis jenazah almarhum kemarin, dan alhamdulillah dalam waktu sehari sudah dapat kita pulangkan ke tanah. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari seluruh pihak, dari KPDRI, dari Bapak PJ Gubernur, Bapak Bintang, dan seluruh masyarakat. Hingga kita dapat pulangkan jenazah almarhum ke tanah. Sebagai penutup, kami mengantarkan jenazah almarhum ke hadiah keluarga. Sekaligus kami mendoakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, ambil terima segala amal ibadahnya, dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu tadi adalah penyampaian duka cita yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Republik Indonesia Yuda Nugraha. Ya, saudara, baru saja tadi kita mendengar ucapan bela sungkawa dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha, yang memang telah menyampaikan sejumlah hal terkait dengan peristiwa ini. Bahwa selaku pemerintah negara Indonesia, Yuda Nugraha juga menyampaikan bela sungkawa, turut menyampaikan duka cita kepada pihak keluarga atas kepulangan korban jenazah Basri yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia hari Jumat lalu. Kemudian sebagai komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ini meminta untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh terkait peristiwa ini, terutama juga terhadap pemerintah Malaysia. Sejumlah upaya juga dilakukan, terutama kita tahu bersama bahwa pada peristiwa penembakan aparat Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, ini selain Basri, jenazah Basri, ini juga ada 4 korban lainnya yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Malaysia, yang mana memang pendampingan atau kekonsuleran terhadap 4 korban ini masih terus dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum Malaysia. Kemudian ini juga menjadi hal yang patut diapresiasi karena memang Kemenlu bersama juga dengan BP2MI termasuk juga KBRI Kuala Lumpur yang telah memproses administrasi berkas-berkas dari korban ini bisa dipercepat sehingga korban kemudian bisa dipulangkan kembali ke Indonesia untuk kemudian dilakukan pemulasaran jenazah. Kita semua mendoakan semoga almarhum mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan, dan Pak. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia bahwa proses ini terus berjalan. Oleh karena itu, tetap kita sama-sama untuk mengamati perkembangannya, semoga proses penanganannya berjalan dengan baik. Kami juga berharap dari pihak keluarga tetap berkomunikasi dengan kami, dengan Pak Fahmi yang paling dekat, dengan Bu Nuryayu dari Jakarta. Tapi rasanya kami tidak menutup sama sekali. Silahkan berkomunikasi
ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami silakan. Yang berikut, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan, kerjasama, kolaborasi dari Ibu Pak Direktur dan kita semua, dan terkhususnya doa dari keluarga besar yang dari Bapak sehingga semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan ucapan belasungkawa dari kami semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Ya, Saudara, ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh PJ Gubernur Riau Rahman Hadi terhadap pihak keluarga. Hal yang sama seperti yang disampaikan Yuda Nugraha sebelumnya, bahwa ucapan bela sungkawa dan penghiburan disampaikan kepada pihak keluarga. Doa-doa semoga almarhum dosanya diampuni dan keluarga diberikan penghiburan serta ketabahan. Kami hormati Pak Yuda, Direktur Perlindungan TNI Timur, Pak Sekjen KP2MI, Sekjen Dayan, Direktur Imigrasi dan Penguatan Kerja dari KP2MI, Pak Maman. Perlu diketahui, Saudara, bahwa jenazah Basri ini tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Bulu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bersama Basri ada juga 4 warga negara Indonesia lainnya yang juga terkena tembakan yang saat itu berada dalam satu kapal dengan Basri. Keluarga korban di sini mengungkapkan tahu adanya peristiwa penembakan ini pada hari Jumat. Namun mereka tidak tahu bahwa sebelumnya jenazah Basri ini atau korban yang bernama Basri ini bekerja di Malaysia. Dan disampaikan sama Pak Dirjen, Pak Direktur maupun Pak Sekjen, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghentikan maupun KP2MI. Tapi kami yang mengimbau karena kami dalam perwakilan provinsi dari KP2MI terlebih wilayah Bengkalis. Selain atau bersama dengan Basri, Saudara, sebelumnya juga ada 4 warga negara Indonesia lainnya yang diduga juga terkena tembakan yang saat itu berada dalam satu kapal dengan Basri. Keempat korban ini hingga saat ini masih menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, di mana juga bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan ini juga beriringan dengan pemeriksaan oleh kepolisian Malaysia. Sementara ini untuk hasil pemeriksaan ataupun juga kondisi dari 4 warga negara Indonesia lainnya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, Malaysia, belum diketahui seperti apa kondisinya saat ini. Namun perlu diketahui seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Yuda Nugraha, ini menyampaikan bahwa kekonsuleran atau pendampingan hukum ini terus dilakukan, terutama dengan bantuan dari KBRI Kuala Lumpur, guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia sebagai korban dalam sistem hukum Malaysia. Cara-cara yang bisa diatur dengan undang. Saya melalui informasi ke kami, PPJ kami, itu lebih dekat. Ini punya perwakilan di Dumai, jadi lebih dekat dengan pusat, sampai kami ada di Pemkab Dumai. Bisa mencari info bagi ada di sini atau ada sini yang ingin bekerja dua. Tapi kami harapkan ini yang terakhir dari Ribuan Batam, jadi korban terhadap aksi atau tindakan yang dilakukan oleh saat ini masih dalam pemeriksaan dari Malaysia. Mungkin itu dia tambahan dari kami. Mungkin sekali lagi kami ingin mengucapkan, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Basri, semoga diberi kekuatan bagi para anggota keluarga yang ditinggalkan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jenazah Basri ini merupakan satu dari 5 korban penembakan aparat Malaysia
yang terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari lalu di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Basri atau jenazah Basri ini telah tiba di rumah duka yang ada di Pulau Rumpat, Bengkalis, Riau, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Citra Indriana, bahwa proses pemulasaran atau proses pemakaman ini nanti akan langsung dilakukan pada malam hari ini di tempat pemakaman umum yang lokasinya tak jauh dari rumah duka sekitar 200 meter jaraknya.